Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, yang di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat pagi hari ini saya tidak lupa mengucapkan bahwa Konghi Pacai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah tahun ini kita boleh tetap sehat untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa kasih-Mu yang telah menyempurnakan setiap kehidupan kami. Dan kasih-Mu yang terus akan mengalir di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna. Yesus.
selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau tetap memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Untuk terus berkarya, melakukan karya-karya-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Tuhan sebagai penuntun atas hidup kami ya Tuhan, yang mengarahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh mencapai tujuan hidup kami ya Tuhan, itu tujuan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Biarlah hati kita tetap setia kepada Tuhan, hati kita tetap terpaut hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga seterusnya saya akan bacakan bagi kita semua. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau adalah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menciptakan kita supaya kita dapat bersekutu dengan Dia melalui kasih-Nya. Ya, Ia sangat merindukan kita untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan itu juga adalah panggilan untuk kita tetap ada di dalam misinya Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh rindu mengenal kehendak Tuhan, kita harus terus meresponi undangannya, panggilannya, yaitu untuk kita tetap mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah terus bekerja melalui mereka yang mengasihi Dia. Untuk apa? Untuk melaksanakan kerajaannya di dalam dunia ini. Saat kita berpikir perihal mengenal Allah dan kehendaknya di dalam hidup ini, maka tentu kita harus terlebih dahulu mengenal sifat-sifat Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada 3 sifat Allah yang sangat dominan yang saat ini akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Allah adalah kasih. Kehendaknya adalah yang terbaik. Jadi Allah adalah kasih, dalam arti Allah Maha Pengasih. Alkitab mengatakan bahwa sifat Allah yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan adalah kasih. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan sungguh jelas bagi kita semua bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Dalam hal ini, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih Allah, berarti kita tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam
hidup kita. Jadi kuncinya adalah kasih Allah yang memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah di dalam hidup ini. Dan kita juga telah hidup di dalam kasih tersebut. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya Allah, berarti kita tetap berada di dalam Allah. Dan Allah juga ada di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 9. Matius pasal 7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasihi, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Sifat Allah adalah Maha Pengasih. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Bapak yang ada di dalam dunia sungguh mengasihi anak-anaknya. Seorang penjahat pun ya, ketika melihat anaknya, dia pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Seorang bapak yang jahat pun bisa melakukan hal yang baik untuk anak-anaknya. Dalam hal ini, tentu ketika anaknya meminta roti, dia tidak akan memberi batu, ya. Ketika anaknya meminta ikan, tentu dia tidak memberi sesuatu hal ular, ya, memberi ular, tidak. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terlebih Bapa kita yang di surga tahu memberi pemberian yang terbaik di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tentu di dalam hal ini kita harus tetap meminta kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan penuh iman, kepercayaan kita bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya. Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ciri-ciri dari kasih Kristus yaitu kasih yang kekal, kasih yang abadi, juga kasih yang aktif, yang terus bergerak, ya. Kasih yang tidak pernah kaku atau mati, kasih yang tidak pernah dingin. Kasih yang dari Kristus adalah kasih yang tidak pernah terbagi, ya. Dalam arti tetap utuh. Kadang manusia kasihnya terbagi, ya, terbagi-bagi. Tetapi kasih Kristus tidak pernah terbagi, utuh adanya bagi kita semua. Kasih Kristus juga dalam hal ini tidak pernah terbatas, ya. Kasihnya itu tetap untuk selama-lamanya, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau Allah mengasihi kita, Allah juga berarti juga Allah juga bisa mendisiplin kehidupan kita, ya. Allah mendisiplin melalui apa? Melalui tindakan kasih-Nya bagi kita semua. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ternyata di dalam kasih itu ternyata Allah ada kedisiplinan Allah di dalam hidup kita, ya. Allah sungguh mengasihi dengan kasih-Nya yang sempurna. Di dalam hal ini juga kasih-Nya juga berisi teguran-teguran yang mengingatkan kita untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjauh daripada Tuhan, ya, Tuhan akan menghajar kita. Supaya apa? Supaya kita dekat kepada Tuhan. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kasih-Nya berisi kebaikan-kebaikannya. Juga kasih-Nya juga berisi teguran-teguran, nasihat-nasihat, supaya kita terus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita ini, itu ada yang terbaik bagi kita semua. Segala sesuatu yang terjadi saat ini, masa-masa sulit yang kita hadapi, itu terjadi karena seizin Tuhan, ya. Itu terjadi karena seizin Tuhan di dalam hidup kita, dan untuk memberi yang terbaik bagi kita semua. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hal yang kedua dari sifat Allah, selain Allah adalah Maha Pengasih, Allah adalah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu, tuntunannya adalah yang terbaik bagi kita semua. Allah Maha Tahu dan pengetahuannya meliputi apa yang telah terjadi dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kemahatauan Allah lah yang berkuasa atas kehidupan umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak sehelai rambut kita pun ya akan jatuh tanpa seizin daripada Tuhan, ya. Tidak ada atau dalam hal ini tidak ada apapun yang terjadi di luar pengetahuannya Allah, ya. Tidak ada satupun yang terjadi di luar pengetahuannya Allah. Segala sesuatu bisa terjadi itu karena ada di dalam pengetahuannya Allah sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia pasti memberikan tuntunannya bagi kita semua. Teruslah hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap hidup di dalam tuntunan yang Tuhan. Walau kadangkala kita tidak masuk akal, ya, kok seperti ini. Tetapi biarlah kita mau tetap taat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketaatan kita menyatakan bahwa apa yang Ia lakukan bagi kita adalah hal yang terbaik. Oleh sebab itu, kita serahkan kepada kemahatauan Tuhan saja dalam hidup ini. Ke depan kita tidak tahu seperti apa hidup kita. Tetapi Allah Maha Tahu bagaimana nanti kita hidup ke depannya. Ya, oleh sebab itu tetap hiduplah di dalam tuntunan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah yang Maha Tahu, yang memberikan jalan-jalannya bagi kita semua, yang memberikan janji-janjinya bagi kita semua. Tetap hiduplah di dalam tuntunan Tuhan, karena Allah sudah tahu akan seperti apa kita ke depannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia dapat membantu kita melaksanakan kehendak-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika Allah meminta kita melakukan sesuatu, Ia akan membantu kita untuk melaksanakannya. Ya, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dalam hidup ini, tentu Tuhan pasti akan menolong untuk kita bisa melaksanakannya. Tuhan memberikan ujian-ujiannya tidak melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita bisa belajar dari kehidupan Nuh, ya. Allah membantu Nuh dan anak-anaknya untuk membangun bahtera saat itu sebelum adanya banjir, ya, air bah. Allah sudah memberitahu kepada Nuh bagaimana cara membuat bahtera tersebut, harus diapain bahtera tersebut, ya, dibuat susun tiga, ya. Berapa ukurannya sudah Allah tetapkan. Jadi dalam hal ini Allah Maha Kuasa untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Allah membantu juga Gideon dan 300 tentaranya untuk mengalahkan musuh sebanyak 120.000, ya. Dalam hal ini juga Tuhan Yesus telah memilih 12 rasul-Nya. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada ke-12 rasul-Nya untuk bisa menyembuhkan dan mengusir setan, untuk memberitakan kasih Allah. Begitu juga saat ini, Tuhan Yesus telah memberikan kuasa-Nya bagi kita semua
untuk kita bisa melakukan karya Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan, untuk terus kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita yakin percaya bahwa kasih Yesus adalah kasih yang ajaib, kasih yang memampukan kita, menyatukan kita dengan pribadi Allah. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kenalilah Allah dengan lebih sungguh lagi. Kenalilah Allah dengan lebih dalam lagi. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan Allah yang Maha Tahu segala cita-cita kita, segala rencana-rencana kita. Allah sudah tahu. Oleh sebab itu serahkanlah ke dalam tuntunan Tuhan saja, karena tuntunan Tuhan ada tuntunan yang terbaik bagi kita semua. Dan juga kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Ia sanggup menolong kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan pasti memberikan petunjuk-petunjuknya di dalam hidup ini untuk kita tetap menjalani hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua untuk kita tetap bersekutu kepada Tuhan di dalam kasih-Nya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau adalah Allah kami yang Maha Penyayang ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang Maha Tahu tentang keadaan kami saat ini ya Tuhan. Tentang situasi kondisi saat ini, Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Engkau Maha Peduli ya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam tuntunan-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami ya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menopang kami ya Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang kuat ya Bapa, untuk kami terus melangkah di dalam kehidupan ini dengan penuh iman kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam segenap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman untuk minggu ini kita masih tetap ibadah online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah tetap memperhatikan waktu yang sudah ditetapkan jam 7 pagi. Biarlah kita sama-sama beribadah walaupun kita tidak ke gereja. Tapi mari di rumah kita masing-masing tetap bersekutu dan tetap mengikuti ibadah live streaming untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Dan Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita untuk kita boleh tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menjauhkan segala malapetaka dan melindungi kita dan menuntun kita. Engkau memberkati aku berlimpah
Bapak Gembala menutup kita dalam doa stand up. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan. Kami tetap hidup di dalam hadirat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan perkara-perkara yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Engkau begitu peduli terhadap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan keadaan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus undang Engkau untuk terus Engkau ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk menguasai seluruh aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih kami mau terus berjuang di dalam hidup ini ya Tuhan. Dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini. Kami serahkan buat Bapak Marhadim Pasaribu ya Tuhan. Buat Saudari Meta ya Tuhan. Buat Bapak Pungho ya Bapa. Berikan ya Tuhan bagi mereka semua hati yang sungguh-sungguh taat, setia dan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan dengan berkat jasmani, dengan berkat jiwa dan berkat rohani ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ya Bapa. Berkati mereka semua yang telah lanjut usia ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Bapa untuk umat-umat-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna. Umat-Mu yang sakit Tuhan berikan kesembuhan yang daripada Engkau saja Bapa dengan kuasa jamahan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan buat Ibu Irma Simbolon ya Tuhan yang akan melahirkan ya Tuhan. Tolong ya Bapa dalam proses melahirkan anaknya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Pimpin semuanya ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keturunan ilahi yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan keluarga Ibu Irma Simbolon ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus, biarlah kehidupan umat-Mu ya Tuhan di GBI Rangkas Bitung. Untuk kami tetap hidup di dalam tuntunan Engkau saja ya Tuhan. Untuk kami boleh meraih setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau akan mengangkat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Kau akan membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam nama Yesus Kau tetap memberikan kesehatan bagi umat-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan ilahi yang daripada Engkau saja Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu menjadi berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas rumah tangga umat-Mu ya Bapa. Berkat Tuhan turun atas usaha pekerjaan bisnis yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Dalam apapun dilakukan menjadi berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas setiap pelayanan umat-Mu ya Tuhan. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu. Terimalah berkat dan rahmat-Nya yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih damai sejahtera dari Yesus melimpah atas hidupmu. Dan tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.